Siapa yang mengizinkan Kisanak masuk? Seorang pengelana tidak pernah meminta izin kepada siapapun untuk memasuki daerah manapun. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Hah? Apa di perguruan ini? Biasa seorang murid mau tahu urusan gurunya. Cepat sampaikan. Aku datang. Namaku Angling Dharma. Darbasura. Bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Selama di Sugalu, aku hanyalah bayangan Kakang Mahashura. Itu sifat syirik dan licik. Kurang ajar! Akhirnya, Prabu Angling Dharma berhasil menemukan Nila Saroya. Angling Dharma meminta pusaka padepokan Sugaluh yang telah diambil oleh Nila Saroya. Tapi Nila Saroya menolak, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Kembalikan semua pusaka yang kamu curi dari Sugaluh Saroya. Kamu benar-benar manusia yang tidak tahu budi. Jangan bicara soal budi, tuanku. Saya berhak mendapatkan sesuatu karena saya melakukan sesuatu. Tuan pikir siapa yang sudi meladeni lelaki tua macam Mahashura? Kalau saya tidak menghendaki imbalan yang cukup. Tuanku, saya telah melahirkan anak laki-laki. Itu bukan anak Kakang Mahashura. Dia titisan Sudamani yang telah kamu. Kurang ajar. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasendriya yang mampu mencuri semua ilmu lawan. Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Prabu Angling Dharma dengan mudah mengalahkan Nila Saroya. Tetapi saat Nila Saroya tak berdaya, datanglah seorang nenek yang menyelamatkan.
Maaf, Tuan. Saya bukan warga Halimun Petak. Siapa kamu? Saya Pangeran Danurweda dari Kalinggapura. Oh, kebetulan. Setelah melumpuhkan Nila Saroya, Angling Dharma kemudian memberi arahan kepada Pangeran Danurweda bahwa meminta bantuan Nila Saroya adalah hal yang salah. Saya meminta bantuan kepada Nila Saroya. Negeri saya sedang dicengkram oleh manusia-manusia rakus yang sangat jahat kepada rakyat kecil dan para pedagang. Kamu... Kedudukan saya sebagai putra mahkota Kalinggapura disingkirkan oleh selir Ayahanda Prabu yang mampu menguasai kebijakan Ayahanda, termasuk mengusir saya dan mengangkat Nayakai yang berhati busuk dan serakah. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut. Terima kasih, Tuan. Berterima kasihlah kepada Pangeran Danurweda. Pangeran Danurweda. Prabu Angling Dharma pun membantu Pangeran Danurweda untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri Kalinggapura. Pangeran? Perburuan ini sebenarnya hanya untuk menjebak Paman. Dan Suara berkomplot dengan kakaknya, mau membunuh Paman. Hah? Bagaimana Pangeran bisa tahu? Dari telik sandi saya. Saya tahu, Paman disingkirkan dari Kalinggapura. Dan saya juga tahu. Maaf, kalau Paman berselingkuh dengan wanita itu. Maafkan hamba, Pangeran. Bekas istri Pangeran benar-benar tukang sihir yang mampu membuat hamba seperti seekor kerbau yang dicocok hidung. Itu juga yang terjadi pada Ayahanda Prabu. Dan Suara memang wanita cantik.
Tapi berarti iblis. Dia telah menghancurkan kewibawaan saya. Seolah saya sebagai suami yang lemah. Lagi pula, bagaimana mungkin saya akan berseteru dengan Ayahanda Prabu? Sementara yang diributkan. Di lain tempat, Dewi Sintawati yang telah memulihkan kekuatannya mencoba mencari putrinya yaitu Galuh Parwati. Dewi Sintawati pergi ke padepokan Sugaluh. Tetapi padepokan tersebut sudah lama ditinggalkan. Keadaan di padepokan pun sangat memprihatinkan. Saat mencoba mencari keberadaan dari Galuh Parwati, Dewi Sintawati menemukan pesan dari Empu Mahasyura bahwa Nilasaroya dan Darbasura telah berkhianat dan mencuri pusaka padepokan. Tanpa pikir panjang, Dewi Sintawati pergi ke padepokan Nilasaroya, yaitu padepokan Halimun Petak. Galuh Parwati, Martosari, Jalibin. Galuh, 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 Galuh. Seperti telah terjadi sesuatu yang mengerikan. Nyai, Galuh Parwati, anakku, Bopo minta maaf padamu. Sebagai manusia, Bopo tidak luput dari kehilafan. Bopo telah tergoda oleh kecantikan Nilasaroya yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Rupanya Dewata telah menghukum aku.
Nilasaroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Mereka berkomplot dengan orang-orang Sedayu menghancurkan Padepokan Sugalu. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka Padepokan. Dan yang perlu kalian ketahui, bayi yang dikandung Saroya bukan anakku, tapi benih pendekar Sudamani yang telah Mana perempuan itu, Darpasyura? Kamu lupa padaku, Darpasyura? Kamu mengira aku telah mati di Pulau Momongan? Tatap wajahku, Darpa, supaya kamu tidak penasaran menghadapi kematian. Ya! Dewi Sintawati dengan mudah mengalahkan Darpasyura dan mengambil pusaka Padepokan Sugalu. Saat Kemelu terjadi, Priamitra dan Logaita serta Syudawirat melarikan diri karena Padepokan Halimun Petak sudah hancur. Dia bukan tandinganku. Sebaiknya kita lari dari sini, Wirat. Aku tak mau pergi. Aku di sini saja. Kenapa? Aku mau cari Biyung. Kita lari sambil cari Biyung. Ayo cepat, Wirat. Aku tunggu di sini. Selamatkan Syudawirat. Iya, Kakang, hati-hati ya. Cepat, Wirat, ayo. Kedudukanmu di sini tidak lebih tinggi dari di Sugalu, Darpasyura. Ampun, Yunda Dewi. Kamu tega berkhianat. Kamu fitnah aku. Kamu perosokkan Kakang Empu ke dalam jurang yang menyengsarakan. Kemudian dengan tega, kamu hancurkan padepokan kakakmu sendiri. Sungguh, saya menyesal telah melakukan semua itu. Begitu sederhana kata-katamu. Menyesal. Setelah semuanya hancur berantakan. Padepokan itu hancur. Kita pusakanya kalian curi. Kakangku Mahasyura entah berada di mana. Demikian pula dengan putri tunggalku. Kamu pikir hanya cukup dengan menyesal? Tapi semuanya sudah terlanjur. Saya malu untuk kembali ke Sugalu, Yunda Dewi. Ya! Kembalikan kita pusaka Dasendria. Juga benda-benda pusaka perguruan yang telah kalian curi. Baik, Yunda Dewi.
Saya tunjukkan tempatnya. Turun dari Pasura. Kitab dan benda pusaka itu disimpan di depan altar perguruan Halimun Petak, Yunda Dewi. Ambil dan berikan semua milik padepokan suamiku kepadaku. Yunda Dewi tidak takut kalau kitab pusaka itu kembali saya bawa lari. Kalau saya yang mengambil. Ayo ambil. Ambil. Baik. Kita tinggalkan tempat ini. Hati-hatinya.